kita sebagai warga bangsa terus-menerus ingin mencurahkan kemampuan terbaik kita di dalam menggapai Indonesia Emas melalui optimalisasi pemanfaatan Danau Toba untuk berbagai sektor pembangunan. Buat saya topik webinar pagi ini sangat-sangat penting buat bangsa Indonesia, yaitu potensi ekonomi sosial ikan nila untuk masyarakat Toba. Kenapa Desmona? Karena 80% dari total nilai ekspor ikan nila Indonesia itu berasal dari Danau Toba. Yang kedua, bahwa Indonesia itu sampai saat ini alhamdulillah menjadi produsen terbesar kedua nilainya gitu ya. Dan yang ketiga adalah the best quality of tilapia di dunia, atau kualitas terbaik ikan nila di dunia itu berasal dari Danau Toba gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena ada semacam wacana in the last 2 or 3 years ya, dalam 3 tahun terakhir ini, bahwa ada yang mewacanakan usaha budidaya nila di Danau Toba itu akan ditutup atau zero KJA. Itu menurut saya absurd. Yang kedua, kalaupun batasnya terlalu kecil, yaitu akan direduksi hanya 10.000 ton saja produksi ya. Padahal existing production atau produksi saat ini itu sekitar 70 sampai 80.000 ton ya per tahun gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Karena seperti kita ketahui dan Presiden Jokowi menekankan, menginstruksikan para menterinya untuk menggenjot investasi dan ekspor, karena memang status negara kita sampai sekarang itu masih negara berpendapatan menengah bawah, hanya 3.870 US dollar per tahun pendapatan orangnya. Padahal syarat untuk sebuah negara dikatakan maju dan high income kalau pendapatannya itu 12.695 US dollar. Jadi sangat jauh panggang dari api ya. Dan jurus untuk menggapai nilai pendapatan per kapita 12.600 lebih itu bukan lain adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari 7% per tahun, Desmona gitu. Padahal pertumbuhan ekonomi kita sepanjang 2014 sampai 2019, periode pertama Presiden Jokowi, itu hanya 5%. Dan pandemi ini tahun lalu kita malah terkontraksi, pertumbuhannya minus 2,07% ya. Jadi kalau sudah ada usaha produktif, bisnis produktif, sektor yang produktif, seperti usaha budidaya nila yang di Danau Toba itu, lalu akan dimatikan, buat saya itu malapetaka besar gitu ya. Nah, oleh karena itu izinkan saya share beberapa slide betapa pentingnya ekonomi budidaya nila di Danau Toba, dan kalau ini dijalankan dengan menggunakan science base atau dasar-dasar ilmiah, saya jamin insya Allah dengan ridho Tuhan itu usaha budidaya ini tidak akan memberi dampak negatif kepada pariwisata dan juga tidak akan memberi dampak negatif terhadap konservasi atau geopark tadi gitu ya. Maka izinkan saya share beberapa slide ya.